Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau ngerayain Paskah nih. Paskah adalah hari di mana kita merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini masih berkaitan dengan Paskah. Kejadiannya itu sebelum Tuhan Yesus mati dan sebelum Tuhan Yesus bangkit. Ceritanya tentang Petrus. Mistis hari ini mau ceritain tentang Petrus yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dia berbohong. Bagaimana ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Adik-adik semua duduk yang manis, siapkan hatinya, pasang telinganya baik-baik. Kita akan mendengarkan firman sama-sama. Pada suatu malam, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang berkumpul. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang ke semua murid-muridnya, "Pada malam hari ini aku akan ditangkap. Aku sebentar lagi akan disalibkan seperti apa kata firman Tuhan, dan aku juga akan bangkit kembali. Kalian semua pasti akan terpencar, tercerai-berai. Pasti kalian semua akan kabur-kaburan karena ketakutan. Tetapi ingat, aku pasti akan bangkit kembali." Si Petrus mendengar hal itu, dia kaget. Petrus ini adik-adik salah satu murid yang dekat sama Tuhan Yesus. Dia nggak terima. "Enggak Tuhan Yesus, nggak bisa. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian mati di atas kayu salib. Aku sendiri akan ikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus berada, aku akan selalu di sisi kamu," kata si Petrus. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Enggak Petrus, enggak. Kamu bahkan akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok," kata si Tuhan Yesus ke Petrus. Si Petrus tetap mengelak, "Enggak Tuhan, enggak mungkin aku ngelakuin itu. Masa iya aku menyangkal Tuhan Yesus? Aku ini sayang banget loh sama Tuhan Yesus. Aku rela mati buat Tuhan Yesus. Enggak mungkin aku ngelakuin itu," kata si Petrus ke Tuhan Yesus. Tiba-tiba dari kejauhan rame-rame ada orang pada lari-larian, bawa obor ya, terang banget, bawa pedang, bawa pentungan. Ternyata itu apa? Tentara Romawi. Mereka sedang lari-larian mengejar Tuhan Yesus. Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Semua murid-muridnya pada terkejut. "Hah? Apa itu?" Si Petrus langsung gigit jari. "Hah? Apa itu? Siapa itu? Kenapa?" Gitu. Semua orang pada takut. Semua murid-murid Yesus di sana pada panik ya. Akhirnya mereka semua murid Tuhan Yesus pada kabur-kaburan ya. Mereka semua kabur. Mereka semua lari ngumpet karena mereka takut ditangkap juga. Tetapi si Petrus diam-diam ngikutin Tuhan Yesus. Dia diam-diam mengendap-endap ngikutin Tuhan Yesus. Kemana nih Tuhan Yesus pergi? Dibawa sama tentara Romawi. Gak boleh nih kayak gini. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, aku harus ikut ya. Si Petrus diam-diam ngendap-ngendap pelan-pelan ya, sambil ngumpet lihat kanan kiri ya, ngeliatin Tuhan Yesus. Kemana nih si Tuhan Yesus? Tiba-tiba si Petrus pas-pasan sama ibu-ibu. Terus ibu-ibu tiba-tiba bilang, "Loh, kamu pengikut Tuhan Yesus kan? Kamu muridnya Tuhan Yesus kan? Kayaknya aku pernah lihat kamu deh." Si Petrus yang mendengar itu langsung kaget. "Hah? Enggak, aku nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Siapa itu? Aku nggak kenal Tuhan Yesus." Karena si Petrus panik, dia kaget dan takut. Dia menyangkal Tuhan Yesus adik-adik. Ini adalah penyangkalan pertamanya si Petrus. Akhirnya karena Petrus takut ya, dia langsung kabur, dia lari dari situ. Pergi aja deh, jangan di sini. Akhirnya dia ngikutin Tuhan Yesus, tapi sambil cari tempat persembunyian. Dia jalan pelan-pelan sambil was-was ya, lihat kanan kiri gitu. Sambil ngikutin Tuhan Yesus, tiba-tiba dia ketemu lagi adik-adik sama ibu-ibu. Tiba-tiba ibu-ibu tuh bilang, "Loh, kamu kemarin aku lihat, kamu ada di belakangnya Tuhan Yesus. Kamu deket banget loh sama Tuhan Yesus. Aku tahu kamu pengikutnya Tuhan Yesus kan?" Kata si ibu-ibu itu. Si Petrus langsung bilang, "Hah? Enggak. Siapa itu Tuhan Yesus? Aku mah gak kenal. Siapa itu Tuhan Yesus? Aku gak tahu," kata si Petrus. Siapa itu Tuhan Yesus? Kata si Petrus. Petrus menyangkal Tuhan adik-adik yang kedua kalinya. Dia gak mengakui siapa itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah segerombolan bapak-bapak, ibu-ibu ya, semuanya pada ngerumunin si Petrus. "Ada apa nih ribut-ribut, ada apa?" Tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngomong,
Loh, iya betul, kamu itu muridnya Tuhan Yesus kan? Kamu dekat banget sama Tuhan Yesus, aku tahu. Aku pernah lihat kamu tuh waktu itu di belakangnya Tuhan Yesus. Terus ada bapak-bapak lagi yang lain bilang, iya, buktinya tuh suara kamu aja, suara logat kamu aja mirip sama Tuhan Yesus. Gak mungkin kamu gak kenal Tuhan Yesus, kamu pasti kenal kan sama Tuhan Yesus, aku tahu, kata si bapak-bapak yang lain. Si Petrus ketakutan, dia kaget, gimana nih, aku dikerumunin orang-orang, aku dibilang, mereka semua pada tahu nih, aku kenal sama Tuhan Yesus. Karena si Petrus takut, akhirnya dia mengelak, dia bilang, enggak, aku gak kenal Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Aku nggak tahu. Aku nggak kenal, jangan sok tahu deh. Aku nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus, kata si Petrus. Tiba-tiba adik-adik ada suara ayam berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Si Petrus langsung inget. Langsung kaget si Petrus. Suara ayam. Dia keinget apa kata Tuhan Yesus tadi malam. Tuhan Yesus kan bilang sama Petrus, Petrus, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Si Petrus kaget. Si Petrus langsung sadar. Oh iya ya, aku udah menyangkal Tuhan Yesus. Si Petrus sedih banget. Dia menangis. Dia sedih banget. Akhirnya dia pergi dari situ balik ke rumahnya. Dia sedih banget. Karena apa? Awalnya dia bilang dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia rela mati bagi Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia malah menyangkal Tuhan Yesus. Dia sedih banget, nangis seharian ya. Karena dia sadar kalau dia udah berbuat dosa, dia udah menyangkal Tuhan Yesus. Akhirnya si Petrus apa? Mohon ampun sama Tuhan. Dia minta maaf, dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon ampun. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali, akhirnya Tuhan Yesus mengampuni dosanya si Petrus. Akhirnya si Petrus berubah adik-adik. Si Petrus menjalani hidup yang baru. Dia menjadi anak Tuhan yang sangat taat. Nah adik-adik, dari cerita Petrus hari ini kita belajar bahwa kita nggak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Kita nggak boleh berbohong. Kalau misalnya ada orang yang tanya, kamu agamanya apa? Kamu percaya sama siapa? Adik-adik langsung jawab, aku Kristen, aku percaya sama Tuhan Yesus. Gak usah malu bilang kalau misalnya kita percaya sama Tuhan Yesus ya. Jangan seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kalau misalnya aku pernah berbohong gimana Miss? Sama seperti Petrus, aku pernah gak ngakuin Tuhan Yesus, gimana ya Miss? Minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Maha Pengampun. Petrus aja dimaafkan sama Tuhan, adik-adik juga pasti akan dimaafkan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat setia, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Yesus gak akan pernah ninggalin adik-adik. Ya, kita semua di sini belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran apa kata Tuhan, yang mau mengakui Tuhan Yesus. Kalau adik-adik berdoa nih di tempat umum, gak usah malu, ya. Karena itu adalah identitas kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Biarin orang-orang lihat, biarin orang-orang mau ngomong apa. Kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik kalau di rumah jangan lupa adik-adik berdoa, baca Alkitab, biar Tuhan Yesus senang ya. Rajin ikut sekolah minggu, dengar-dengaran apa kata papa mama. Kalau papa mama bilang, Devon, ayo kerjain PR-nya. Kerjain PR-nya ya. Yang rajin, dengerin apa kata orang tua, oke? Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.